KPK memanggil dua orang mantan menteri era pemerintahan Jokowi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan mantan Menteri Agama Yakult Kholil Qomas. Jika kedua mantan menteri ini terlibat dalam kasus yang sedang ditangani lembaga anti korupsi tersebut, maka ini akan menambah daftar panjang menteri era Joko Widodo yang tersandung hukum. Lalu, jika dibandingkan dengan era kepemimpinan SBY yang sama-sama memerintah selama 10 tahun, siapa di antara dua rezim ini yang produksi menteri paling banyak tersandung kasus korupsi? Simak di video berikut ini. Kita mulai daftar menteri era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang tersandung kasus korupsi dalam rentang waktu 10 tahun masa pemerintahan SBY dari tahun 2004 sampai 2014. Yang pertama, Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan periode tahun 2004 sampai 2009. Siti Fadilah tersandung dalam kasus penyalahgunaan kewenangan pengadaan alat kesehatan yang ditaksir merugikan negara sebesar 6,1 miliar. Siti Fadilah kemudian divonis penjara selama 4 tahun dan denda 200 juta. Siti Fadilah berasal dari kalangan akademisi dan sekaligus praktisi, alias bukan anggota partai politik manapun. Yang kedua, Andi Alfian Malarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga periode tahun 2009 sampai 2014. Andi Malarangeng berasal dari Partai Demokrat. Ketiga, Surya Dharma Ali, mantan Menteri Agama periode tahun 2009 sampai 2014. Partai politik, Partai P3. Empat, Jero Wajik, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008 sampai 2011. Partai politik, Partai Demokrat. Dan terakhir, kelima, Bahtiar Chamsyah, Menteri Sosial periode tahun 2001 sampai 2009. Bahtiar dianggap bersalah melakukan korupsi dan tidak pencucian uang dalam kasus impor sapi dan pengadaan mesin jahit yang ditaksir merugikan negara sampai 28,1 miliar rupiah. Bahtiar kemudian dijatuhi hukuman 1,8 tahun dan denda 50 juta rupiah. Bahtiar berasal dari Partai P3. Itulah 5 mantan menteri era SBY yang tersandung kasus korupsi, suap dan gratifikasi. Selanjutnya, berikut mantan menteri era Joko Widodo yang tersandung kasus korupsi selama masa 10 tahun pemerintahan Jokowi dari tahun 2014 sampai 2024. Pertama, politisi Golkar, Idrus Marham. Idrus menjadi Menteri Sosial hanya dalam waktu 7 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai Agustus tahun 2018. Idrus tersandung dalam kasus suap proyek pembangunan listrik dan divonis bersalah menerima suap sebesar 2,25 miliar. Idrus Marham kemudian divonis 2 tahun penjara. Kedua, Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga tahun 2014 sampai 2019. Imam Nahrawi adalah kader Partai PKB. Ketiga, politisi Partai Gerindra, Edi Prabowo, yang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2019 sampai 2020. Empat, Juliari Peter Batubara yang menjadi Menteri Sosial tahun 2019 sampai 2020. Juliari Batubara adalah politisi Partai PDI Perjuangan. 5. Johnny G. Plate yang menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi tahun 2019 sampai 2023. Johnny adalah pemecah rekor dengan korupsi yang merugikan keuangan negara terbesar sebesar 8 triliun. Johnny G. Plate kemudian divonis 15 tahun penjara, denda 1 miliar dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar 16 miliar, serta 10.000 dolar Amerika Serikat. Johnny adalah kader Partai Nasdem. Keenam, Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian tahun 2019 sampai 2023. Syahrul Yassin Limpo sejatinya adalah salah satu menteri yang syarat prestasi. Dia divonis bersalah menerima gratifikasi dan penyalahgunaan biaya operasional kementerian. Sama seperti Johnny G. Plate, Syahrul Yassin Limpo adalah juga kader Partai Nasdem. Kedekatan Partai Nasdem dan calon gubernur Anies Baswedan pada tahun 2023 diduga menjadi pemicu kedua kader Nasdem ini dikriminalisasi. Ketujuh, Profesor Edward Omar Sharif Hyaryej, Wakil Menteri Hukum dan HAM tahun 2020 sampai 2023. KPK menetapkan Edi Hyaryej sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi konsultasi hukum. Edi Hyaryej diduga menerima suap sebesar 7 miliar. Namun kasus ini menguap, dan tahun 2024, Prabowo kembali mengangkat Edi Hyaryej kembali jadi Wakil Menteri Hukum.
Di samping itu, masih ada mantan Menteri Perdagangan tahun 2015 hingga 2016, Thomas Lembong, yang didakwa dalam kasus penyalahgunaan wewenang impor gula. Namun banyaknya kontroversi yang muncul dalam persidangan seperti jaksa yang tidak menemukan bukti kerugian negara, tidak ada bukti memperkaya diri sendiri dan orang lain, menyebabkan kasus Tom Lembong dihentikan melalui pemberian abolisi dari Presiden Prabowo. Teranyar, dua mantan menteri yaitu Nadiem Makarim mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Yakut Holil mantan Menteri Agama keduanya dipanggil KPK dalam kasus yang berbeda. Jika kedua menteri ini ternyata bersalah, maka jumlah mantan Menteri Jokowi yang tersandung kasus korupsi sebanyak 10 orang atau 2 kali lipat dari mantan menteri yang tersandung korupsi era SBY. Mayoritas kasus yang menimpa mantan menteri ini terkait tudingan penyalahgunaan wewenang. Tom Lembong misalnya dituding bersalah memerintahkan impor gula pada saat belum dibutuhkan. Namun dalam persidangan, Tom Lembong mengaku bahwa kebijakannya itu berdasarkan perintah Jokowi. Setelah Tom Lembong mendapatkan abolisi, Jokowi pun buka suara. Jokowi pun menanggapi pernyataan tim pembela Tom Lembong yang menyebut impor gula merupakan perintah presiden. Ya, seluruh kebijakan, yang namanya seluruh kebijakan negara itu dari presiden, siapapun presidennya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Jadi level teknis itu ada di kementerian. Ke utara, diarahkan ya. Tapi untuk teknisnya itu ada di kementerian. Meski Tom Lembong Jika perintah melakukan impor gula datangnya dari presiden, lalu kenapa menterinya yang dianggap bersalah? Walau Tom Lembong telah mendapatkan abolisi, namun dirinya sempat ditahan selama 9 bulan. Mungkin karena pertimbangan itulah, Tom Lembong kemudian melaporkan para hakim yang menjatuhkan vonis dalam perkara yang menimpa dirinya ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Bagaimana menurut kalian? Setujukah jika Tom Lembong meneruskan kasus ini sampai pemberi perintah pada pucuk pimpinan tertinggi?